Kota Palu ini kan sedang maju-majunya Pak. Ada banyak pesaing lah gitu, atau ada banyak warkop. Di Nagaya itu yang membedakan apa Pak kira-kira dengan warkop lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Roni Sandi di program podcast Ini Palu atau Ini Palu Podcast. Di edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Zainuddin SST MSI. Apa kabar nih Pak? Kabar baik. Ya, Bapak ini adalah pemilik Warkop Nagaya. Jadi kalau teman-teman lewat di jalan Sisingamangaraja samping Rumah Sakit Wirabuana atau rumah sakit tentara, di sampingnya itu ada warkop di situ. Kondisi model kafenya begini atau warkopnya seperti ini lebih nyaman. Oke Pak Udin, saya panggilnya Pak Udin saja. Ya, Pak Udin, kemarin itu kan kita lagi diuji benar-benar ini soal pandemi. Pertama kita kena gempa, bencana, kemudian pandemi. Bagaimana Warkop Nagaya ini bisa bertahan ini Pak? Karena saya yakin kondisi ekonomi juga saat itu sangat susah. Bagaimana kira-kira triknya itu Pak? Terima kasih, saya ucapkan pertama terima kasih atas acara dilaksanakan acara ini. Yang kita bisa saling tukar informasi tentang bagaimana pengembangan warkop khususnya di Kota Palu. Kaitannya dengan COVID kemarin memang sangat berpengaruh bagi semua orang. Dan dari semua tingkatan, dari pengusaha, petani, pedagang, terutama pedagang, itu sangat berpengaruh. Tapi khususnya untuk Kafe Nagaya saat kemarin itu pas 1 bulan vakum. Tutup total. Wow. Karena kita harus mengikuti juga perintah dari anjuran pemerintah. Namun berjalannya waktu kan melihat bahwa COVID ini harus kita tantang. Harus ada solusi. Kita tidak harus terpaku di situ. Karena ini sangat berpengaruh dengan ekonomi masyarakat. Betul. Dengan kehadiran Warkop Nagaya ini, kami berpikir Warkop ini merupakan salah satu solusi. Solusinya di mana? Karena kita terkurung dulu selama 1 bulan sampai 2 bulan malah. Sehingga kami berpikir, apakah orang-orang ini harus terkurung terus di dalam rumah? Akhirnya kami berpikir kita buka saja warkopnya, tetapi kita harus mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Olehnya pada awal buka memang kami sedikit was-was, tapi kami menata ruangan ini sesuai dengan anjuran pemerintah. 1 meja itu 2 orang dengan jarak 1 meter. Kami mengatur ke situ, kemudian kami menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian tisu. Itu yang sehingga para tamu pertama datang itu merasa nyaman. Karena kenapa? Karena tidak berdesak-desakan dan tempat duduknya juga kami atur jarak sesuai dengan atur protokol COVID. Seperti itu Pak. Di sisi lain, warkop ini kan tempat orang yang saat ini tempat pertemuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Masalah baik itu persoalan ekonomi, masalah kemasyarakatan dan sebagainya. Saya rasa warkop itu paling tepat untuk menjadi tempatnya. Kalau tidak dibuka warkop, kemana orang bisa bertemu? Sedangkan waktu itu, sedangkan orang bertamu saja ke rumah masing-masing saling menduga, begitu. Jangan-jangan kamu ini sudah COVID, begitu. Akhirnya kami mengambil kesimpulan kita harus berani untuk membuka, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan. Luar biasa ini, Bapak punya semangat luar biasa ini, bangkit dari keterpurukan ekonomi. 1 bulan lebih Pak tidak buka.
Oke Pak, Kota Palu ini kan sedang maju-majunya Pak. Ada banyak pesaing lah gitu, atau ada banyak warkop. Di Nagaya itu yang membedakan apa Pak kira-kira dengan warkop lain? Kami tidak melihat warkop di atas, tetapi kami melihat konsumen. Warkop Nagaya ini lebih mengutamakan kepada golongan menengah ke bawah. Ya. Karena dari menu makanannya semuanya terjangkau. Mulai dari 10.000 sampai maksimal 25.000. Ya. Yang paling mahal itu Kaledo 60.000. Ya. Itu saja. Ya. Dengan ekonomi pengaruh dari COVID ini, saya rasa itu lebih menjamin, lebih terjangkau kepada konsumen. Sehingga kami alhamdulillah dalam jangka 1 bulan itu semua langganan tetap yang kemarin itu kembali lagi ke sini, alhamdulillah. Seperti itu Pak. Iya. Dan memang suasananya juga Pak di sini agak bagaimana ya? Ya, mewakili seperti yang Bapak bilang tadi, masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya kita masuk di yang menengah ke atas ya agak kelihatan juga ya, agak kaku lah kita kalau masuk ke situ kan. Baru mau masuk berapa standar harganya gitu kan. Jadi kalau masuk di sini memang sudah terukur lah kantongnya begitu. Ya. Di sini apa saja fasilitasnya Pak? Maksudnya saya lihat ada live musik. Apakah ini jalan juga ada gitar saya lihat? Live musiknya tiap malam. Oh tiap malam. Asik ini. Tetapi kita harus membatasi jam. Ya. Paling maksimal dia jam 12. Jam 12. Ya. Kemudian kalau khusus malam minggu itu paling 4 setengah 1. Kemudian juga dengan perkembangan yang ada, kami juga sekarang sudah membuka barbershop. Oh, lengkap di sini. Ya, sehingga kadang-kadang kita itu sudah merasa risih dengan rambut kita, tetapi kesempatan ataupun perhatian kita terhadap diri kita. Ya. Nah, jadi biasanya orang nanti datang duduk di warkop bilang, oh, barber. Iya. Jadi sekalian yang mau ke sini, ya kalau sudah mulai gondrong-gondrong atau mau perbarui rambutnya, sambil ngopi sambil potong rambut ada di sini. Ya. Sip ini. Kemudian harganya terjangkau Pak. Harga terjangkau. 25.000. 25.000 sama urutnya komplit. Nah, 25.000. Saya kira harga ini terjangkau dibanding yang lain. Saya tidak sebut merek karena saya tahu bahwa harga barber itu ya lumayan lah gitu. Tapi 25 itu sudah terjangkau lah. Apa ada tidak semacam pesan Bapak waktu ketika pertama awal dibuka warkop ini pasca pandemi kemarin? Kesannya itu ketika dibuka seperti apa Pak? Awal-awal itu? Kesannya yang saya ragukan ternyata tidak terjadi. Oh, meleset. Ya. Yang saya ragukan awal itu, apakah ada orang mau masuk? Apakah ada orang yang mau datang ke sini? Apakah ada orang yang mau makan di sini? Tapi ternyata semua itu meleset dari perkiraan, keraguan. Iya. Karena mungkin karena kita bukan binatang. Iya. Betul. Yang harus dikurung dalam rumah. Iya, betul. Yang intinya yang intinya adalah kita dia bersosialisasi. Ya. Tentunya membutuhkan orang. Iya. Ya. Tidak mungkin hidup kita sendiri di dalam rumah. Akhirnya wadah yang menjadi pertemuan yang paling efektif sekarang ini adalah warkop. Ya. Sehingga kami membuat tempat ini kami berusaha untuk lebih nyaman bagi pengunjungnya seperti itu. Jadi intinya keraguan-keraguan yang kemarin kami tidak temukan. Malah alhamdulillah sampai saat ini lancar-lancar saja, malah lebih berkembang dari sebelum gempa. Jadi saya ucapkan terima kasih juga ini pengunjung Nagaya, ya ke warkop Nagaya yang mempercayakan kepada kami, merasa nyaman di sini, dan kami tetap berusaha untuk lebih menambah pelayanan atau jasa yang paling terbaik buat pengunjungnya. Ya, oke.
ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, karena kita juga dibatasi waktu supaya tidak terlalu bosan orang menonton nantinya. Pak, apa harapan Bapak ke depan pasca COVID, kemudian kita masuk new normal, khususnya Bapak sebagai pengusaha warkop, harapannya ke depan seperti apa Pak? Ya, sebenarnya COVID ini pelajaran yang terbesar buat kita, Ya. untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana pentingnya hidup sehat, Ya. hidup bersih. Ya. Berangkat dari COVID ini adalah pengalaman yang terbesar, Ya. yang selama ini mungkin kita makan sembarangan, Barangan, betul. tidak cuci tangan. Ya. 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 Setuju. Ya. Mudah-mudahan dengan ini pelajaran yang berharga sekali buat kita. Di dalam Islam juga dikatakan an-nazafatu minal iman. Ya. Kebersihan itu bagian dari iman. Ya, mudah-mudahan dengan COVID ini masyarakat Indonesia lebih sehat ke depannya. Ya, oke. Saya kira itu ya. Kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Zainuddin SST MSI, pemilik Cafe Nagaya. Ada banyak hal pelajaran yang kita terima, khususnya di masa pandemi dan semangat. Yang paling penting bagi saya adalah tadi dari obrolan santai kita ini dari Pak Udin, saya menyapanya Pak Udin adalah semangat Pak Udin ini yang mau bangkit, dan ternyata apa yang dikhawatirkan Pak Udin itu tidak seperti yang dikhawatirkan. Begitu buka ternyata masih banyak pengunjung kafe ini, dan bahkan tadi Bapak bilang lumayan pemasukannya, lumayan pengunjungnya, lumayan, masih banyak yang mempercayai. Oke, terima kasih teman-teman di Ini Palu Podcast, di ngobrol santai sambil ngopi dengan Pak Udin, pemilik Warkop Nagaya. Kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, nanti disampaikan.